Ya, salam jumpa pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda dalam acara Setitik Pencerahan 1 jam ke depan. Dan Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang korupsi, atau kalau bisa dibahasa Jawakan itu ya ngutil lah. Tetapi bagaimana nanti korupsi ini, apakah memang sudah menjadi perjalanan sejak lama sampai sekarang ada atau tidak, nanti kita perbincangkan dengan narasumber yang sudah hadir pada malam ini, Kirianto Hangendali. Selamat malam, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tentu akan menarik sekali pada malam ini ketika kita berbincang tentang ngutil. Namun sejenak kita hening dalam satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa pilai kabeh. Jen setan tatan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah, gunane wong luput. Geniat mahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami, runa duduk pan sirna. Ya, pemirsa, sebelum saya melanjutkan bincang-bincang kita tentang ngutil, Kirianto, ini ada pemirsa Pak Lurah Temas. Nah, ini rupa-rupanya kemarin ketemu saat bowo, wah, kata beliau, wah saya selalu mengikuti Setitik Pencerahan. Nah, itu terima kasih dan selamat juga, Kirianto, untuk masyarakat Batu. Sebagian dari masyarakat Batu, juga pejabat-pejabat di Batu. Kemarin itu ada pelantikan dari Keraton Yogyakarta. Ada gelar-gelar tertentu lah bagi mereka. Mudah-mudahan menjadi amanah dengan gelar-gelar baru tersebut. Dan ada Ki Lelono. Nah, Ki Lelono ini dari Sanggerahan, Kota Batu. Terima kasih, matur nuwun Ki Lelono, panjenengan selalu mirsani Setitik Pencerahan ini. Juga tak ketinggalan dari komunitas Patrap Senopati, Ibu Linda Woro Linda, Linda Woro, Linda ngapunten. Ya, terima kasih pemirsa, panjenengan memang sudah berantusias selalu mengikuti acara Setitik Pencerahan ini bersama Kirianto Hangendali. Kirianto Hangendali, perbincangan kita pada malam ini sebetulnya saya ingin berbicara masalah korupsi, karena korupsi ini selalu dibicarakan orang, selalu bahkan menjadi bahan-bahan olokan. Nah, ini kok rupa-rupanya korupsi ini sudah menjadi bahan olokan, tapi banyak orang berebut di lahan-lahan yang memang berpotensi untuk korupsi. Ya, ini bagaimana, Kirianto? Iya. Sebelumnya tadi ya, selamat untuk teman-teman yang mendapatkan penghargaan, gelar dari Ngayogyakarta ya. Sebab Mas Samsu, namanya gelar. Itu kan ada gelar karena terah. Karena terah. Dari raja dapat gelar itu. Ada gelar itu karena prestasi itu bisa kita, anak-anak sekolah itu kan dapat gelar ya, prestasi juga di keraton juga ada prestasi. Artinya
gelar yang didapat karena memang mereka-mereka di luar terah keraton ini yang memiliki satu loyalitas terhadap keraton. Itu juga dikasih semacam itu. Kepedulian terhadap budaya juga. Ya, atau itu secara tidak langsung ya, tapi berkenaan dengan keraton. Ada juga yang karena perintah. Oh, perintah juga ada. Mas Samsu, saya perintahkan untuk begini, sukses, dapat gelar. Oh, Ada yang karena memang dapat layang kekancingan berkaitan dengan itu. Ada yang memang secara sukarela dia bekerja, tiba-tiba secara langsung dia menunjukkan loyalitas terhadap kerajaan, tidak disengaja. Ada yang memang dia terah memang. sehingga otomatis dia mendapatkan itu, ya. Tapi tiga-tiga yang tadi kan menunjukkan satu tataran yang perlu untuk disandang dengan tanggung jawab. Ya, kalau sudah begitu ya harus betul-betul makin berat makin berat. Nah, itulah di Indonesia. Terlepas dari itu semua, yang dibicarakan kan ini kan tentang korupsi. Korupsi itu sebenarnya orang-orang yang diberi tanggung jawab menyimpang, kan begitu. Gitu. Ya. Ya, moga-moga ini tanggung jawab yang baik ini, yang bisa untuk diemban. Ya, yang menyimpang. Dan tadi dikatakan kenapa orang kok masih banyak kepingin masuk dalam ranah atau dunia yang di situ tempat korupsi. Berpeluang untuk korupsi. Manusia itu esensinya, khususnya untuk masyarakat dunia ketiga seperti kita ini, Indonesia ini. Ini kan manusia itu kan kepingin menjadi raja. Tadi kan ada, ya, saya berjasa kepada kerajaan, maka saya dikasih bebono oleh kerajaan berupa ini. Ya. Saya diperintah oleh raja dan saya sukses diberi ini. Saya anak raja, maka saya dikasih tanda-tanda terah tadi itu. Saya sebagai manusia biasa di luar kerajaan kalau dulu ya, ini kan juga kepengen dapat itu tiga itu. Ya. Nah, ini kan nggak mungkin. Dalam arti kan kecil kesempatannya. Karena tidak masuk kriteria tadi. Ya, karena ketiga-tiga tadi tidak masuk. Atau kalau toh masuk juga nggak gampang mendapatkan ini. Maka saya harus mendapatkan gengsi yang sama dengan itu. Nah, yang jadi masalah pada waktu mencari gengsi itu kan mencari jabatan di luar jabatan kerajaan. Dapat perintah di luar perintah raja. Ya, dapat bebono di luar bebono raja. Apa itu? Ya sudah, rebutan ini. Ini kan rebutan dasarnya kan gengsi. Saya kepengen meningkatkan derajat saya seperti masa lalu saya diakui oleh raja. Jadi kita sekarang itu rebutan karena kepengen memiliki tataran yang diakui oleh negara, yang diakui oleh raja kalau dulu. Cuman kalau dulu itu sifatnya alamiah, kalau ini rekayasa kan begitu. Rebutan seperti taman kanak-kanak kan begitu ya. Iya, pernah. Ya, karena rebutan gitu. Rebutan itu artinya saya tidak peduli dengan kemampuan saya. Yang penting saya daftar. Apalagi kalau daftarnya gratis, mungkin begitu ya. Daftarnya gratis. Ini ada yang bingung ini. Karena daftar, oke lah kalau yang tidak pakai uang ya. Ini kan bayar pakai uang ini. Sudah pakai uang, nggak terkenal juga dia di lapangan. Ya. Makanya ini ada jangka waktu yang tidak panjang ini, bagaimana Mas Samsu sekiranya sebagai calon
calon bakal anggota, calon bakal calon ya, bakal calon anggota. Ini sekarang sudah mulai nih. Saya dari waktu ke waktu tidak pernah dengan masyarakat ini. Tapi saya tiba-tiba ini kepingin jadi apa? Kepingin jadi Raden kan begitu ya? Ya, prestise saya naik. Bingung sekarang. Mulai dari mana? Kalau Mas Samsu mungkin saya biasa ngelomproh ya. Sehingga titik-titik yang dari tahun ke tahun kita datangi itu sudah biasa. Sudah biasa. Nah, ini dan yang biasa begitu kadang-kadang tambah tidak kepingin punya prestise itu. Ya sudahlah, itu kehidupan. Yang jadi masalah mereka yang tidak pernah seperti itu tiba-tiba dikagetkan, disuruh untuk mencalonkan. Sudah bingung menyusun strategi. Nah, karena calon-calon ini kalau saya lihat tidak sekedar kepingin mencalonkan, tapi tiba-tiba dicalonkan. Banyak yang seperti itu. Tapi dengan dalih ini saya diamanati untuk ini. Ya, idealnya kan seperti itu. Tapi kalau amanah itu mestinya datangnya tidak gegap gempita seperti ini. Ya, gitu loh. Sekarang kan diiring seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa amanah yang akan dipikul bisa jadi akan jadi lepas ini. Karena semangatnya bukan semangat untuk memikul amanah, bisa begitu. Ini yang berbahaya nanti, yang terjadi di masa lalu akhirnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang Mas Samsu katakan tadi, korupsi. Karena memang itu adalah lahan untuk korupsi. Lahan bukan untuk korupsi, lahan yang potensial untuk korupsi. Gitu, ya, Girianto, kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang korupsi atau ngutil. Ngutil ini memang ngutil ya, Girianto. Kalau menjelaskan ya, Bang, ngutil itu kan sedikit ya. Sedikit ya. Di pasar itu jumput ya, itu kan ngutil. Ngutil. Kalau lebih besar ya katakanlah ngerampok, apa, maling gitu. Kalau besar sekali bersama dengan teman-temannya namanya ngerampok, bisa begitu ya. Meskipun kelihatannya orang satu, ternyata kan banyak jaringannya. Dan yang dirampok kan tidak hanya ribuan ya, bisa miliar, bisa triliun ya. Ini luar biasa. Ini kalau negara asing kira-kira sudah kolab ini. Makanya Indonesia itu sebenarnya negara yang tidak bisa diprediksi secara matematika, nggak bisa. Makanya kalau sekarang itu pemerintah cara untuk mengaturnya itu 1 tambah 1 2, kewalahan. Ada masalah-masalah yang tidak dikuasai oleh manusia yang ikut campur untuk mengatur tata negara kita. Contohnya korupsi tadi. Kalau dilihat segitu besarnya, dalam kondisi kita semua ini masih bisa tertawa, ini bisa jadi bukan korupsi itu, bisa jadi begitu ekstrimnya. Yang hotel itu tadi ya. Sedikit aja. Ya, Girianto, ini kalau kita berbicara korupsi, ini sebenarnya manusianya atau sistemnya yang perlu kita amati, yang bagaimana? Ya, kalau kita, dunia itu kan ada 2 itu. Strukturnya termasuk sistem tadi, dan kulturnya, manusianya. Kalau saya melihat, kalau toh disebut dengan salah, itu kesalahannya sudah universal. Sistemnya salah, kulturnya juga salah. Oke, kita awali dari kultur. Kultur itu kan begini. Kultur itu kan muncul karena keyakinan orang. Keyakinan orang pada sesuatu. Yang sesuatu itu sebenarnya menakutkan. Saya menjadi begini karena saya takut. Ini kultur. Nah, sekarang dulu bisa jadi konsep ngapusi korupsi itu bisa jadi dulu menakutkan. Gendruwo itu menakutkan nggak? Sehingga kita yakin, kayak ketemu karo gendruwo, ini nanti begini. Kita yakin bahwa
korupsi tadi, yang dikatakan korupsi itu juga menakutkan. Maka kita akan tidak berani untuk mengambil miranya orang. Pek pinek barangi lian. Tidak berani. Yang jadi masalah, kenapa sekarang ini kok berani? Ya, ini kan berarti kulturnya berubah ini. Lah, perubahan kultur ini ternyata tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik. Baik pendidikan dalam rumah tangga, pendidikan umum, maupun pendidikan keagamaan. Saya melihat semuanya perlu untuk mengevaluasi diri. Karena korupsi itu tidak hanya berbicara masalah pendidikan orang tua terhadap anak, tidak hanya pendidikan umum, tapi pendidikan agama ini sangat ditekankan. Jadi kalau ada tokoh-tokoh agama berteriak-teriak, karena tokoh agama tidak boleh berpolitik, maka seperti ini jadinya. Ya enggak, yang berpolitik itu didikan mereka. Termasuk Mas Samsu, saya. Ini kan didikan mereka. Gitu loh. Ya. Artinya mendidiknya dulu itu yang salah. Sehingga menolorkan orang-orang semacam kita. Ya, semacam koruptor-koruptor itu. Ini kalau kita berbicara korupsi, ya. Dari mana itu kita lihat? Ya dari aktivitas sehari-hari tokoh-tokoh itu, yang tidak secara sengaja dia menerima sesuatu, yang sesuatu itu dipandang oleh negara namanya korupsi, apakah itu gratifikasi atau apa, tetapi oleh mereka dipandang ini sebagai satu bentuk pemberian kemurahan Tuhan. Nah, ini kan repot kalau sudah gitu, ya. Gitu. Meskipun kita punya sejarah masa lalu bahwa korupsi ini pernah diajarkan, bukan pernah diajarnya, bahwa korupsi ini pernah terjadi pada zaman raja-raja. Ada, ya. Tapi di sana kita masih tidak banyak santer mendengar bahwa itu penyimpangan. Seolah-olah itu adalah bagian, ya, bagian. Nah, perubahan dari sistem raja-raja menuju sistem republik ini kan tidak dengan serta-merta bisa merubah cara berpikir masyarakat kita. Nah, pemerintah, katakan begitu ya, kita kan gampang kalau menunjuk pemerintah gitu aja ya. Itu kan berpikirnya dengan berubahnya struktur itu, kulturnya akan ikut berubah. Ya, di alam demokrasi ini kita sering mengatakan Indonesia itu demokrasi Pancasila itu berawal diantaranya berawal dari sistem raja-raja besar Nusantara, ketemu dengan sistem demokrasi yang bebas liberal. Kita raja-raja nggak mau, ya. Kita demokrasi liberal juga nggak mau, maka kita mengambil jalan tengah namanya demokrasi Pancasila. Ya. Nah, untuk memadukan raja, ya, dan untuk memajukan demokrasi ini yang nggak gampang, perlu keberanian. Karena apa? Karena di dunia raja-raja hal semacam itu, katakan sistem perpajakan ya, di perpajakan itu berkecenderungan untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Ya. Jadi raja sampai ke bawah, sampai ke lurah katakan ya. Dari raja, dari pangeran, dari priayi ya, dari orang-orang yang dipilih oleh raja di dalam istana, sampai pada yang di luar, ada bupati ya, ada betono, ada panewu, ada penatus, ada lurah, ada lagi nanti pekel, ada lagi nanti numpang karang ya, bujang dan sebagainya. Yang semua itu mengalir kepada raja, ke atas, ke atas, di mana masing-masing orang yang di luar tadi itu nggak digaji, gajinya hanya palungguan, lungguh berupa tanah. Kalau sekarang bengkok lah kira-kira ya, tanah bengkok ya. Tapi juga diberi hak untuk mengumpulkan pajak. Berapa ini perjalanan sampai kepada seorang raja? Belum lagi nanti masuk ke lingkaran kerajaan.
pangeran, priayi dan sebagainya yang ditunjuk oleh raja sebelum sampai ke tangan raja. Ya, diseleksi terus. Persen gitulah, sistem persen. Persen. Sehingga pada tangan raja tinggal sedikit. Sama dengan di Indonesia, kata di negara-negara maju kan sama itu. Ya. Kan sama. Dari lurah, camat, mana lagi bupati, belum lagi di kelurahan masih ada tangan-tangannya lurah, di kecamatan tangan-tangannya camat, di kabupaten tangan-tangannya bupati, wali kota dan sebagainya. Yang semuanya itu akan secara otomatis mendapatkan bagian-bagian yang itu tidak tercantum dalam buku. Akhirnya terjadilah penyimpangan. Sehingga sebenarnya masa lalu sistem raja-raja dengan sistem yang ada di Indonesia sekarang itu sama. Kebocorannya sama. Itu loh. Udah triliunan nih dikorupsi oleh warganya. Ternyata masih bisa semacam ini. Kalau dulu kan bukan korupsi karena persen. Ya, upeti gitu ya. Karena ya di antara upeti yang diserahkan pada raja itu kan ada persennya. Masing-masing orang yang sampai katakan ya kalau bupati menghadap raja itu kan sekitar setengah tahun sekali ya untuk mengirimkan upeti tadi itu. Tapi selama ini sampai kepada bupati itu kan terjadi penyimpangan. Ya artinya bagaimana Girianto? Ini kadang-kadang juga kita selalu korupsi ini selalu ditujukan pada pemerintah. Sebenarnya masyarakat sendiri juga terlibat dalam hal korupsi. Begini, korupsi itu kan terjadi sebenarnya kalau kita berbicara korupsi. Itu kan terjadi karena sistem tadi, Mas Samsu ya. Tadi oke lah kultur ya, kultur yang harus dibenahi. Ya, kultur istilah sekarang upeti yang berbeda dengan upeti. Upeti itu memang untuk raja ya diberikan, tapi kan dipotong sekian banyak. Tapi konsep upeti sekarang itu kan seperti kita memberikan pada raja juga. Ya. Dalam konteks sekarang itu ada sistemnya namanya manajemen lobby. Ya. Ada manajemen lobby. Ada manajemen lobby. Ya, jadi kalau ada proyek di satu tempat gitu ya, saya datang aja pada bos. Ini kan bagaimana mengatur strategi kita agar itu diberikan pada saya, kan begitu. Manajemen lobby itu. Ini yang terjadi. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang korupsi itu sudah istilah orang Jawa itu sudah waroto. Tidak hanya masyarakat, tidak hanya pejabat, masyarakatnya juga semacam itu. Makanya tidak begitu terasa. Kenapa? Karena masyarakat juga korupsi. Ya. Atau minimal begini, katakan sekarang, bisa jadi ini kalau terjadi ya, moga-moga jangan terjadi ya di era sekarang ini. Masing-masing calon anggota itu punya uang berapa untuk dibagi-bagikan pada masyarakat. Calon pemilih. Ya. Nah ini kan sama. Sebenarnya masyarakat tadi secara tidak langsung mempersilahkan sampean untuk mencari uang di luar pendapatan kan begitu. Sing penting dumen kayak gini gitu. Nah, akhirnya jor-joran tum-tuman. Ya kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang korupsi. Korupsi ini memang sesuatu yang harus ditiadakan tapi selalu ada. Artinya kalau masyarakat dan peluang-peluang korupsi ini tidak bisa sama-sama melakukan, artinya pemberantasan juga sulit, Girianto. Ya sulit, ya damai seperti ini. Kalau berani demo itu berarti ini betul-betul masyarakat yang tidak mendapatkan ini. Buktinya sampai sekarang tidak demo. Mana sekarang ada demo gara-gara orang korupsi? Ada nggak kira-kira? Ada wali kota, bupati, gubernur yang korupsi di demo nggak? Kan tidak ada. Ya. Tapi apakah itu karena memang ketertutupan
model korupsinya, pelaporan, sehingga masyarakat tidak bisa mengontrol ini korupsi benar apa tidak. Ya, makanya tadi itu kalau kita berbicara korupsi itu kan berbicara nilai. Ya. Di negara-negara dunia berkembang itu biasa itu kwitansi 100 ditulis 200. Secara ketatanegaraan bisa jadi dibenarkan. Kenapa? Karena SPJ-nya surat pertanggungjawaban 200 atau jangan 200 lah, terlalu mencolok ya, separuh ya, katakan 150. Karena yang 50 itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya masyarakat yang punya toko, kalau itu toko ya, itu berani mengeluarkan kwitansi bahwa Mas Samsu membeli sekian 50 juta, berani dia ya dengan hitung-hitungan bahwa nanti yang dapat 50 juta itu ya dia dapat 25, yang lainnya dapat sekian, toko juga dapat. Karena apa? Karena dia stempel. Disertai juga nanti ditambah dengan pajak toko yang menjual tadi berapa, dihitung semua. Memang rumit ya sebenarnya kalau kita mau mengurus korupsi itu. Maka yang paling gampang ya OTT itu. Ya, itu paling gampang gitu loh. Karena kalau kita mengurus administrasi itu bisa panjang berbelit-belit dan setelah kita tahu ternyata ada pertanggungjawabannya. Kita harus melacak kwitansi dari mana. Masa begitu satu demi satu? Ya. Artinya kalau kita mau jujur, korupsi itu di mata petugas yang menangani korupsi itu kan remeng-remeng, tinggal berani menebalkan apa enggak. Nah ini biasanya yang terjadi di balik peristiwa itu omong-omongan di luar itu kalau kita lihat. Tapi prinsipnya korupsi itu kenapa marak dalam pemahaman saya, karena proses dari kerajaan menuju republik ini belum selesai. Belum selesai. Yang dulu dengan gampangnya kita untuk narget si numpang karang yang bagian nanam tadi itu, sekarang kita juga gampang juga untuk mentarget pemborong itu. Ya. Wis gak apa-apa, kayak ono semene sakmene kadang-kadang begitu, hal-hal semacam ini. Tapi kalau nanti sudah betul-betul kita sampai pada perubahan dari sistem yang lama menuju sistem yang baru, saya kira menjadi baik. Gitu. Ya, sekarang Kirianto rupa-rupanya juga ruwet itu tadi. Sekarang ada istilah revolusi mental. Mampukah ketika ada revolusi mental semacam itu, atau bentuknya bagaimana dan bisa memberantas semua itu? Perubahan revolusi mental itu bisa secara bertahap, ya, pendidikan yang baik. Tapi dikatakan tadi pendidikannya nggak baik, artinya sudah gagal ini. Revolusi mental itu kalau ada peristiwa besar, ya, itu kemungkinan bisa berubah dengan sendirinya. Atau revolusi mental itu dengan cara-cara kekerasan. Tapi kalau cara-cara secara evolusioner, rasa-rasanya kita sangat banyak yang harus kita pertimbangkan. Karena ini masalah nilai ya. Nilai tadi kan saya katakan nilai itu akan terjadi, kebanyakan terjadi pada waktu kita itu ketakutan dengan sesuatu. Nah, sekarang kita korupsi nggak takut kok. Ya. Sanksinya tidak ada ya. Sanksinya kurang tegas gitu loh. Sehingga nilai yang saya bangun bukan nilai ketakutan ini. Nilai untung-untungan nih. Paling aku di penjara setahun. Paling 2 tahun, 5 tahun. Tapi korupsiku sakmene. Nah, rupa-rupanya Indonesia ini dari sisi apa saja. Ingat Mas Samsu, Indonesia itu kalau kita hitung dari sisi agama, ya, nggak kurang-kurang. Gereja bagus-bagus, masjid bagus-bagus, wihara bagus-bagus, pesantren-pesantren bagus-bagus. Kurang apa? Gereja penuh, masjid penuh semua, ya.
Nah, inilah yang saya katakan bahwa evolusi yang dimaksudkan revolusi mental dalam perspektif evolusi ini bisa jadi tempat-tempat kumpulnya orang-orang ini tidak diajari bagaimana kontradiksi antara korupsi dengan tempat ibadah. Saya tadi ke sini, ada radio saya dengar. Saudara-saudara, moga-moga nanti, kalau nggak salah dari Bojonegoro itu, moga-moga nanti pada Mei, pada akhir Juni atau akhir apa gitu, itu apa biaya naik haji sudah lunas semua. Ini berarti kan belum lunas ini. Ya. Apa yang terjadi apabila memang tidak bisa melunasi? Nah, mental-mental yang akan direvolusi itu sebenarnya di depan sana kita diberikan contoh-contoh yang rasional. Jangan yang namanya haji itu diserukan, ya, diserukan bahwa pergi haji sampai di Mekah Al-Mukarramah itu menunjukkan kondisi begitu. Jangan. Sering saya katakan, ditanya dulu orang yang mau pergi haji, duwe-duwe kah? Saya duwe tangga. Kiwa tengene luwe apa gak? Nah, ini kan lebih revolusi mental. Daripada didengung-dengungkan bahwa pergi haji, ya. Yo itu begini ya. Kalau berdoa di sana dikabulkan, kan begitu. Ini bukan revolusi mental, ini merusak mental ini. Nah, karena tidak didudukkan pada tempat duduknya. Bahkan ada satu kondisi travel bureau itu dalam istilah antropologi disebut dengan komodifikasi agama. Ini yang saya katakan tadi pada waktu kita berbicara revolusi mental, sebenarnya fokusnya ya pada masalah-masalah yang semacam itu, terutama masalah-masalah keagamaan. Diajari bagaimana hidup yang sebenarnya, tidak berhandai-handai jauh ke sana, bahwa nanti kalau sudah begini akan menjadi begini. Coba aja didengar dari waktu ke waktu. Lebih banyak orang itu berbicara perilaku yang baik apa berbicara surga neraka? Pasti lebih banyak bicara surga neraka. Nah, ini dikurangi, karena orang berkecenderungan untuk memilih sesuatu yang diangan-angan itu. Revolusi mental selama seperti ini tidak akan pernah berhasil. Hanya bisa diatasi kalau sudah kondisi begini adalah hukuman. Dan hukuman tentu saja hukuman yang yang berat. Saya dengar katanya ada hukuman bahwa Juli nanti itu akan diumumkan tentang pemiskinan, perampasan aset-aset koruptor apa ya. Ini kan cuma merebak nanti korupsi itu. Semakin merebak. Semakin merebak. Dan jangan khawatir, merebak pun nggak apa-apa. Masih bisa lea-lea. Ya, artinya kalau kita berbicara evolusi bukan revolusi, tentunya melalui proses yang panjang, Irianto. Otomatis. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan oleh negara, tentu saja konsep sandang, pangan, papan dipenuhi dulu. Ini kan terjadi dari masa ke masa ini. Dari masanya Bung Karno sampai masanya Bung Jokowi. Itu kan kelihatannya kan perhatian terhadap kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan. Nah, di samping sandang papan tentu saja juga dipenuhi dari waktu ke waktu contoh. Pejabat itu mestinya contoh. Kalau pejabatnya sudah korupsi, saya dengar ini sudah ada 6 atau berapa bupati wanita cantik ya. Itu sekarang jadi contoh di penjara. Nah, repot ini. Padahal Mas Samsu, untuk balik dari sesuatu keterpurukan itu nggak gampang. Bukan mereka yang masuk itu karena kurang uang, mentalnya saja. Jadi revolusi mental saja. Nah, kalau semacam ini bisa kita katakan bisa kita katakan
bukan revolusi ini. Evolusi. Evolusi ya. Yang evolusi itu bisa jadi nggak akan jadi mentalnya tadi. Ya. Maka buat kita rakyat biasa ini ya sudahlah ya, sudahi saja itu, sudahi saja itu. Pemerintah harus tegas ya, dan moga-moga berikutnya ya, termasuk tadi yang saya katakan ya, itu ke depan bisa menjadi contoh ya, bagaimana cara untuk kembali dari jalan yang semacam itu, bisa bercerita kepada kita, menjadi pejabat itu semacam ini, karena pengalamannya ya, bukan sesuatu yang buruk ya, asalkan berakhir dengan kebaikan. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya, Girianto, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang korupsi atau ngutil tadi. Ya, Girianto, 3 segmen ini kita sudah berbicara banyak tentang ya sulitnya, ya sebenarnya gampang, ya sulit gampang. Nah, artinya sejak dulu zaman kerajaan masuk menuju alam-alam demokrasi seperti ini, peran masyarakat terhadap korupsi ini sebenarnya mampu, atau karena tidak berdaya, atau karena wis bah gitu. Kalau zaman raja-raja itu kan ada istilah sistem dewa raja. Dewa raja itu adalah titisan dewa, kata begitu. Sangat terpercaya. Sehingga masyarakat kepingin untuk dekat dengan rajanya. Ya. Karena di sana ada wahyu kedaton ya. Atau wahyu cakra ningrat kalau nggak salah. Wahyunya raja. Gitu. Nah, di alam demokrasi ini mestinya ya, kalau kita berkaca pada zaman raja-raja itu, pejabat itu seperti raja itu. Mestinya kewahyan itu tadi ya. Kewahyan itu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kepingin dekat. Gitu. Dan raja sendiri senang dengan masyarakat itu dekat. Karena raja adalah yang memberikan semua aktivitas kehidupan itu dari pajak tadi. Dari anggaran-anggaran negara itu. Ya. Kan menarik ini. Yeah. Dan raja tentu saja tidak harus orang baik, dalam arti orang baik itu dari orang-orang yang nengrat, tidak harus itu kan. Ya. Kenaro katanya bukan orang nengrat ya. Jadi raja. Kenapa? Karena dia kewahyon. Ya. Sehingga ada pemberontakan kiri kanan Pak pada masa lalu itu kan karena rupa-rupanya wahyu itu masih kalah. Wahyu itu menang dibandingkan dengan terah raja-raja. Ya, buktinya Kenaro bisa menang, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di zaman era demokrasi ini, memang organisasi kita itu kan organisasi yang rasional. Ya, rasional. Pokoknya ada bupati wali kota, di bawahnya ada dinas. Rasional semua. Nanti dikasih uang, setelah dikasih uang dikasihkan pada masyarakat untuk pembangunan. Ini semua dihitung dengan rasional. Yang perlu untuk kita pikirkan itu, yang rasional tadi itu harus ada pemikiran-pemikiran budaya. Ya. Jadi uang sebanyak itu untuk apa? Apakah ini untuk pasar? Katakan begitu ya. Lihat nilai budaya masyarakatnya. Ya. Oh, nilai budaya masyarakatnya petani. Kalau begitu saya buat untuk irigasi. Kan begitu. Ada skala prioritasnya gitu. Skala prioritas. Nah, kalau kita lihat di kebanyakan daerah itu kan seolah-olah ini adalah ide yang dibangun oleh pemerintah. Ya, bukan bottom up, bukan dari bawah ke atas. Gitu loh. Apakah kita butuh yang namanya Islamic Center, katakan ya? Ya. Tunggu dulu. Ini kita orang beragama, terutama agama Islam, itu sudah banyak tempat-tempat untuk berkumpul.
Oh, kalau gitu nggak perlu. Apa yang perlu? Nah, mari nilai budaya masyarakat Kota Malang seperti apa? Atau kita bangun jalan yang bagus, perlukah jalan itu yang bagus itu? Oh, masih belum perlu. Yang perlu itu jalannya air, mungkin begitu. Ya. Nah, yang sifatnya rasional ini ternyata harus di backup tentang nilai budaya masyarakat. Masyarakatnya nggak butuh semacam itu. Ini tanggung jawab. Ya, maka sekali lagi jadi pejabat itu hendaknya bagaimana masyarakat itu betul-betul kepingin untuk dekat, untuk mendekat dengan rajanya, katakan begitu. Ya, yang menarik ini ketika masyarakat ini ingin mendekat pada raja yang harusnya kewahyuan tadi ya. Ada gejala-gejala sekarang ini bukan masyarakatnya yang mempunyai inisiatif untuk mendekat, tetapi para raja-rajanya justru mengkondisikan masyarakat untuk mendekat. Nah, ini kewahyonnya sudah berbeda. Kalau wahyon yang dulu memang benar-benar kewahyon, nah sekarang kewahyonnya agar masyarakat mendekat ini biasanya dengan uang, seperti itu tadi. Nah, sebenarnya kewahyon ini yang bagaimana sebetulnya untuk mendapatkan itu? Ya, kalau kita berbicara tentang wahyu itu kan sudah berbicara tentang yang sakral, ya. Yang sakral, tapi diyakini bahwa sifat-sifat seorang raja yang paling pangan marang wong kaluen, paling sandang marang kautan, paling teken marang kalunyon, paling kudung wong kepanasan, ya, dan sebagainya, itu otomatis sudah ada. Ya, wahyu tadi itu. Yang jadi masalah sekarang itu, tadi itu dikatakan ini tambah pejabat yang mengumpulkan rakyatnya, tidak jadi masalah. Kalau memang dikumpulkan tadi dalam rangka untuk yang lapar-lapar dikasih makan, kan begitu. Konsep deres tadi. Ini konsep deres istilahnya. Udah deres itu ya. Itu konsepnya itu. Tapi sesaat aja. Apanya? Kalau pemberian itu sebenarnya sesaat aja. Ya, ketika itu. Ya, tentu saja karena raja turun kan juga tidak sering-sering turun. Yang penting dalam konteks wahyu itu menjadikan magnet. Orang datang pada raja itu kan bukan berarti datang secara fisik ke raja. Apa yang dikatakan raja, bekerja yang jujur. Nah, dan kita bekerja jujur itu kan mendekat pada raja. Ya, makanya kata-kata raja, manut gitu ya. Manut. Ini kan mendekat. Omongan itu kan sudah raja. Tan kena wala-wali, ya. Sepisan kudu dadi. Kenapa? Karena omongan raja itu betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Katakan kalau sekarang ya RPJMD-nya, rencana pembangunan daerahnya itu cocok dengan maunya rakyat. Kalau sekarang kan dari musrenbang desa, kecamatan, kota dan sebagainya ya, ini bisa nggak cocok ini, ya. Karena sudah disortir ini ya. Disortir. Banyak sungai-sungai yang putus pelengsengannya ya, termasuk di tempat-tempat saya sana. Nah, ini kan menunjukkan bahwa gimana ini? Ya. Sudah tidak mengindahkan skala prioritas tadi ya? Ya, kehendak masyarakatnya. Tapi kalau raja tadi kan omongannya itu memang dibutuhkan oleh rakyatnya, sehingga dengan enteng mereka itu mengikuti. Ya, tunduk patuh pada perintah raja. Itu artinya mendekat kepada raja, meskipun ada di ujung sana. Seneng dia. Saya bekerja ini karena titah raja. Nah, sekarang kalau terjadi semacam itu, saya gotong royong semacam ini karena titah Pak Wali Kota, titah Pak Bupati. Itu kan sama halnya rakyat dekat dengan bupatinya, dengan wali kotanya, dengan gubernurnya. Jangan tambah rakyat, bagaimana caranya bisa mengajak bupati untuk gotong royong, ya ini menjadi agak kontroversi. Oh ya, ya tapi ini pemirsa ini tentunya khususnya pemirsa. Sebenarnya banyak juga pemirsa yang mendiskusikan hal-hal semacam ini, Kirianto. Kadang-kadang ngono ya selalu balik nang kerajaan, misalnya begitu. Ini fenomena bagaimana menurut dengan? Ini kan keterputusasaan. Keputusasaan juga ya? Keterputusasaan
sekian tahun ternyata nuansa raja tidak ada, nuansa demokrasi Pancasila juga nggak ada. Nuansanya ya. Nuansanya nggak ada ini. Ya. Perubahan dari raja menuju presiden, katakan begitu ya. Itu sudah nggak ada nuansa. Dua-duanya nggak ada. Contoh kalau kita berbicara demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Karena kita menghindari demokrasi liberal. Ya, semua dipantau oleh rakyat. Pemilu setelah pemilu ya selesai sudah. DPRD jadi, presiden jadi, bupati wali kota jadi, selesai sudah. Bekerja sekarang. Sekarang kan masih dipantau. Ada namanya Bawaslu, ada namanya apa KPU, macam-macam ya. Ini berarti kan akan mengikuti sepanjang bupati wali kota itu ada. Ya. Nah, ini kan masalah yang lain lagi. Apakah tidak sebaiknya ini diletakkan pada apa lembaga-lembaga yang sudah ada di pemerintahan? Ya. Podo-podo aja. Ya, podo-podo kan, kan sama kan. Ya. Kalau mau berbicara demokrasi Pancasila, ya, keterwakilan sudah ada, gitu. Dan banyak lagi sebenarnya. Satu sisi nuansa raja-raja hilang, ya meskipun tampak tapi kan tidak muncul. Contoh Bidononya, seperti apa? Raja dulu kan mengatakan Bidono, pati berarti. Ya. Dulu ada zamannya Orde Lama, Bung Karno dulu, itu nuansa raja-raja tampak betul. Kita demokrasi, ya, dalam pemahaman saya, kita demokrasi, tapi demokrasi Pancasila itu di situ ada demokrasi terpimpin. Di antara demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila kan ada demokrasi terpimpin. Harus ada tokoh sentral yang kuat. Kan raja itu tokoh sentral. Namanya presiden. Yang jadi masalah sekarang tuh ada nggak tokoh-tokoh yang kuat? Pak Harto, tokoh kuat, sentral. Ya, kalau menurut saya nuansa raja-raja dulu itu ada. Setelah Pak Harto kesini sudah nggak ada raja ini. Ya. Nah, inilah saya katakan, mari bagaimana kita cari jalan bagaimana nuansa raja-raja yang memang itu pondasi kita. Bergabung dengan demokrasi liberal yang itu bukan milik kita, kita satukan menjadi satu demokrasi Pancasila. Seperti apa demokrasi Pancasila? Segera temukan. Ya, demokrasi Pancasila ini menutup pembicaraan kita pada malam ini. Mungkin mudah-mudahan bisa kita perbincangkan di episode berikutnya, Kirianto. Ya, pemirsa, karena memang waktu juga tidak mengizinkan, saya akhiri sekian dulu perjumpaan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dalam topik yang berbeda. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.